mata kuliah kurikulum SD yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman semua yang kami hormati teman-teman semua yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Kusumajara dengan NIM 038 dan rekan saya Alfia Fidiastuti dengan NIM 018. Saya Delia Marinata dengan NIM 028. Saya Era Nuriansari dengan NIM 017. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Materi yang pertama itu adalah filosofi dan penerapannya. Filosofi dan penerapan kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada guru dan peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang relevan, bermakna, dan sesuai kebutuhan zaman. Nah, filosofi dan penerapan dari kurikulum merdeka ini berawal dari pemikiran bahwa setiap siswa itu punya potensi dan cara belajar yang berbeda-beda. Nah, filosofi dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar, yang dimana guru dan juga siswa itu diberi kebebasan untuk berkreativitas atau berinovasi sesuai berkreativitas dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini supaya pembelajarannya itu lebih bermakna, menyenangkan, dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sementara penerapannya guru itu bisa menyesuaikan cara mengajarnya itu sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter dari siswa itu. Nah, caranya itu misalnya bisa lewat proyek, diskusi, atau praktek langsung, sehingga muridnya itu bisa lebih aktif dan juga lebih paham. Selanjutnya ada prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Jadi nggak hanya ngikutin guru aja, siswa itu ikut aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua ada kontekstual dan relevan. Pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Jadi pengetahuan dan kehidupan nyata ini digabung. Jadi pembelajaran ini akan lebih mudah dipahami dan akan lebih bermakna. Nah, selanjutnya ada berkarakter sesuai nilai Pancasila. Dalam belajar, siswa itu harus diajarkan bersikap baik seperti jujur, gotong royong, tolong menolong, peduli, dan menghargai orang lain. Selanjutnya, fokus pada kompetensi esensial. Siswa tidak perlu mempelajari materi yang sangat rumit, tapi lebih ke hal-hal yang perlu digunakan untuk kebutuhan masa depannya. Jadi nggak hanya cuma teorinya aja, tapi lebih ke bergunanya untuk masa depan. Contohnya itu semisal pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada materi struktur teks. Jadi nggak hanya cuma teori belajarnya struktur aja, tapi ditekankan kepada bagaimana cara menulisnya, terus bagaimana cara berbicara dengan baiknya. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif dan kreatif. Pembelajaran ini sifatnya itu bekerja sama dan berkreasi. Jadi di sini tuh siswa diajak untuk berdiskusi, terus membuat proyek-proyek, serta menemukan ide-ide lain bersama teman-temannya. Oke, selanjutnya yaitu hubungan profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai kurikulum merdeka sendiri. Tapi kita akan ulas sedikit mengenai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini adalah sebuah kurikulum baru yang lebih fleksibel dan menekankan pendekatannya kepada peserta didik. Di mana kurikulum ini itu fokusnya tidak hanya pada nilai akademis, tapi juga bagaimana membuat siswa itu bisa berpikir kritis, mandiri, dan memiliki karakter yang kuat. Nah, karakter yang dimaksudkan ini dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 teman-teman, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir, menggambarkan tujuan akhir dari pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk pelajar Indonesia yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang
baik dan positif. Lalu apa hubungannya antara profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka? Jadi profil pelajar Pancasila jadi kurikulum merdeka ini bertujuan membentuk siswa yang berkarakter dan sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa profil pelajar Pancasila adalah tujuan utama, sebuah arah atau istilahnya itu pedoman dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, artinya semua kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran dari kurikulum merdeka ini, baik cara guru mengajar, kemudian materi yang diajarkan, dan juga proyeknya ini dirancang untuk bisa membantu siswa dalam mengembangkan keenam nilai profil pelajar Pancasila tadi. Jadi kalau dianalogikan, profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah tujuan yang akan kita capai. Kalau kurikulum merdeka ini adalah sebuah cara atau sebuah jalan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pendidikan. Kemudian melalui proyek P5, siswa belajar dari pengalaman nyata untuk menumbuhkan sikap gotong royong, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi P5 ini merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini adalah sebuah kegiatan kokurikuler dari kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menguatkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi di sini P5 ini menjadi sebuah upaya, sebuah salah satu bentuk penerapan dari profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu tidak hanya diam duduk memahami materi saja, tapi mereka ini benar-benar belajar langsung mengenai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam proyek P5 ini, itu kan pelaksanaannya berdasarkan tema. Kita ambil contoh tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada tema ini siswa itu diminta untuk mereka mampu untuk bergotong royong, bekerja sama, kemudian mampu menjaga lingkungan dengan baik, dan berpikir kreatif serta kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang mereka temui di lingkungan sekitar. Jadi dari situ siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi mereka juga ini belajar secara langsung bagaimana sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu teman-teman, hubungan antara profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka, di mana profil pelajar Pancasila itu sebagai tujuan utama pendidikan nasional, kalau kurikulum ini sebagai langkahnya, sebagai jalannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Di mana P5 inilah yang menjadi wadah dalam penerapan profil pelajar Pancasila, sehingga pembelajarannya ini tidak membosankan, tidak hanya lewat, tapi pembelajarannya ini sangat mendalam dan pembelajarannya ini akan menjadi lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya, fleksibilitas dalam pembelajaran di kurikulum merdeka. Salah satu ciri utama kurikulum merdeka adalah adanya fleksibilitas atau kebebasan dalam mengatur waktu dan materi pembelajaran. Berbeda dari kurikulum sebelumnya yang kaku, kurikulum merdeka memberi kesempatan kepada guru untuk menyesuaikan cara mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Selain waktu, guru juga bisa menyesuaikan materi pembelajaran. Misalnya, di daerah pedesaan, materi bisa dikaitkan dengan alam sekitar. Hal ini membuat pelajaran lebih relevan dan nyata bagi siswa. Pendekatan ini juga memperhatikan gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, maupun kinestetik. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan bermakna. Terutama dengan dukungan teknologi digital. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman semua, sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk satu penanya saja. Baik, yang ingin bertanya boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Hania Syuka dengan yang 040 izin bertanya. Tadi yang menjelaskan bahwasanya kalau profil pelajar Pancasila itu menjadi tujuan akhir.
Baik, teman-teman, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, jadi izin menjawab pertanyaan dari Hani Asyifa. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari profil pelajar Pancasila sebagai gambaran akhir tujuan pendidikan? Jadi pendidikan dalam kurikulum Merdeka ini diarahkan supaya peserta didik itu mampu membentuk sikap-sikap nih, membentuk ciri-ciri profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Jadi kompetensinya itu sesuai dengan nilai-nilai ini. Jadi pembelajarannya itu sudah terarah. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya akan kami serahkan kepada kelompok 5 yang akan melanjutkan presentasi.